Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah di waktu yang sangat mustajabah, dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala sanal Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Haddad, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqwa wasiyatullahi rabbil alamin al-awwal wal akhirin. Qala Allah Ta'ala, wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin illa wa taqwa sabilun musilun ilayhi wa wasilatun muballighatun la. Wa ma min syarrin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin illa wa taqwa hirsun haris wa hisnun hasin lissalamati minhu wan najati min dharari. Wa kam 'allaka Allahu al-'azima fi kitabil 'aziz 'ala taqwa min khairatin 'azima wa sa'adatin jasima. Fa min dhalika al-ma'iyyatu al-ilahiyyah al-hifdhiyyah al-lutfiyyah. Qala Allah Ta'ala, wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Al-Habib Abdul Haddad, takwa merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Mulai Nabi Adam beserta umat-umatnya Nabi Adam, mereka semua tidak lepas dari wasiat Allah Subhanahu wa taala yang berupa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, terkecuali mereka diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat takwa untuk disampaikan kepada umat-umatnya agar mereka menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu firman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Tidak ada satupun dari umat-umat terdahulu terkecuali Allah utuskan mereka para nabi-nabi, Allah utuskan mereka para utusan-utusan, yang mana mereka para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi orang-orang yang taat nurut kepada Allah Subhanahu wa taala,
tentang apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad wasaina alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah benar-benar berwasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan terhadap kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia ini, tugas kita enggak ada lain kecuali kita wajib taat nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali agar mereka mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain yang wajib kita berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah di dalam kitab ini mengatakan, "Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin illa wa taqwa sabilun musilun ilai wa wasilatun muballighatullah." Kata beliau, tidak ada dari keberuntungan, tidak ada dari kebahagiaan, tidak ada dari keselamatan, baik keselamatan yang ada di dunia, lebih-lebih keselamatan yang kelak ada di yaumil qiyamah, baik keselamatan yang nampak oleh mata maupun tidak nampak oleh mata, terkecuali satu-satunya jalan yang bisa menyampaikan terhadap keselamatan tersebut, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nurut dengan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau, "Wa ma min syarrin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin illa wat taqwa hirzun haris wa hisnun hasin lis salamati min dharari." Kata beliau, tidak ada dari keburukan, baik keburukan yang ada di dunia, lebih-lebih keburukan yang kelak ada di yaumil qiyamah, baik keburukan yang nampak oleh mata maupun tidak nampak oleh mata, satu-satunya benteng yang bisa membentengi dari keburukan tersebut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab ini beliau mengaitkan keberuntungan atau kebaikan bagi siapapun yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kebaikan, keberuntungan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya al-ma'iyah al-ilahiyah, al-hifdiyah al-lutfiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai dan menjaga orang tersebut. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, nurutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya bantuan Allah bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud, Allah selalu menyertainya, Allah selalu menjaganya terhadap orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia akan selalu berjalan pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya. Sebab kita tahu,
hidup di dunia tidak bisa lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli maksiat diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat, orang yang takwa kepada Allah pun diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada orang ahli maksiat dan memberikan musibah kepada orang yang takwa, tiada lain tujuan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan bagi kedua-duanya. Ketika Allah memberikan musibah kepada orang yang ahli maksiat, tujuan Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia bersabar terhadap musibah tersebut. Akan tetapi apabila seseorang tidak sabar dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru dia akan mendapatkan dua musibah. Yang pertama, musibah itu sendiri, sedangkan yang kedua, tidak jadinya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa orang tersebut. Dan inilah termasuk musibah yang besar, tidak jadinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kepada orang yang ahli maksiat ketika dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia tidak sabar terhadap musibah tersebut. Sedangkan yang kedua, musibah Allah berikan kepada orang yang taat, musibah Allah berikan kepada orang yang takwa, tiada lain tujuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat mereka apabila mereka bersabar atas musibah-musibah tersebut. Sehingga tidak ada satupun para nabi-nabi Allah, tidak ada satupun dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala terkecuali mereka semua diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Kata Nabi Muhammad, musibah yang paling berat, musibah yang paling dahsyat Allah berikan pertama yaitu terhadap para nabi-nabinya. Musibah kita dibandingkan dengan para nabi-nabi Allah, jangan sampai ke nabi. Musibah kita dibandingkan dengan musibah yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apanya dibandingkan dengan musibah kita. Musibah kita ini sangat ringan bila dibandingkan dengan musibah-musibah yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari Allah memberikan musibah yang berat terhadap mereka agar derajat mereka makin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, makin tinggi derajatnya insya Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ja'far bin Shaykhan As-Segaf, kebetulan bulan ini haul dari Al-Habib Ja'far bin Shaykhan As-Segaf, mudah-mudahan kita sedikit membahasnya dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan manfaat atau berkah. Di antara amalan Al-Habib Ja'far bin Shaykhan As-Segaf, setiap hari khatam Al-Quran, setiap hari khatam Al-Quran. Di antara guru beliau, guru besar beliau pertama abahnya sendiri, Al-Habib Shaykhan As-Segaf. Yang kedua, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudhar yang tinggal di Bondowoso. Sedangkan yang ketiga, guru besar beliau adalah pengarang atau penyusun Maulid Simtud Duror, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Absyi. Suatu ketika beliau berada di Bondowoso, ada muhibbinnya, ada pecintanya yang dekat dengan Habib Ja'far. Ketika Habib Ja'far di mukanya ini ada tumor yang sudah besar, muhibbinnya ini atau pecintanya mendekat sama beliau. Wahai Habib, engkau mendoakan orang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang minta doa kepada engkau, Allah kabulkan. Wahai Habib, kenapa engkau enggak meminta doa Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau enggak memohon, meminta kepada Allah agar penyakitmu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Apa kata beliau? Wahai fulan, ketahuilah, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya penyakit ini saat ini aku pindah kepada dirimu, maka akan jadi, katanya Habib Ja'far SAW. Diambil penyakitnya. Apa artinya penyakit ini? Ini merupakan salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini musibah, derajatku makin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al Habib Ja'far dikatakan oleh gurunya begitu hebatnya membaca Al-Quran, sampai-sampai dijuluki ahlan bil Quran wa ahlan bi ahli Quran. Selamat datang wahai Al-Quran, dan selamat datang wahai ahlinya Al-Quran. Saking fasihnya, saking merdunya suaranya Al Habib Ja'far ketika melantunkan bacaan Al-Quran, sehingga Al Habib Alwi Al-Habsyi, anak daripada Al Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar, ketika beliau berkunjung ke Pasuruan, ya, beliau kan di Solo, Al Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, penyusun Maulid Habsyi. Ketika Al Habib Alwi berkunjung ke rumah Al Habib Ja'far, maka ketika diadakan sholat jahr, sholat maghrib atau sholat isya, Al Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi ketika jamaah dengan Al Habib Ja'far bin Sekab ini ikut kepada imam yang ketika jamaah nggak membaca Al-Fatihah nggak apa-apa, sehingga Al Habib Alwi ketika berjamaah dengan Al Habib Ja'far nggak membaca Fatihah, cukup mendengarkan Fatihahnya dan surahnya Al Habib Ja'far bin Syekhon Asgab. Saking indahnya, saking luar biasanya huruf yang keluar dari lisan yang mulia Al Habib Ja'far bin Syekhon Asgab. Maka beliau menduduki Qutbud Darq, yaitu salah satu magom kutub, cuma bukan Qutbul Ghais, namun Qutbud Darq. Dan Al Habib Ja'far diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala, kata wali-wali di zamannya, berkat kesabaran beliau dengan musibah-musibah yang Allah berikan kepada Habib Ja'far bin Sekab. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahannya, amin ya rabbal alamin.